Ningxia. Saya datang menemui kamu hari ini hanya untuk menanyakan satu hal. Tanya saja. Kenapa kamu tidak memberitahu saya? Kamu adalah penyelamat saya. Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Bagaimana kamu menjelaskan ini? Kenapa kamu di sini dengan pakaian ini? Baju saya. Apapun yang terjadi, saya mencuci pakaian ini. Apa kamu masih ingin menyembunyikan? Ini bukan pakaian istimewa. Ini bukan pesanan khusus. Bukankah semuanya panjangnya sama? Kenapa menyangkal? Apa yang saya sangkal? Saya ingat semua yang kamu katakan pada saya. Kamu jatuh seperti itu, apa yang kamu ingat? Bagaimana kamu tahu saya tertabrak? Saya tidak mengatakan itu tadi. Ya, saya menyelamatkan. Lalu kenapa? Kenapa kamu tidak memberitahu saya? Kenapa saya harus memberitahu kamu? Awalnya saya menyelamatkan kamu karena tidak mengharapkan imbalan apapun. Sebenarnya ketika saya melamar pekerjaan di perusahaan itu, saya mengenali kamu. Hanya saja saya tidak ingin mengatakannya, karena saya tidak ingin karena kamu. Dan mendapat perlakuan khusus. Saya ingin mengandalkan kekuatan saya sendiri untuk membuktikan diri saya. Tapi, ini adalah takdir yang tidak bisa dipahami antara kita berdua. Kita seharusnya memulai dengan baik. Memulai? Memulai apa? Ningxia, aku mencintaimu. Lalu kenapa? Apa kamu tidak punya perasaan sama sekali padaku? Tidak sama sekali. Apa kamu benar-benar percaya kita sebelumnya dalam hubungan palsu? Menonton matahari terbit, menonton matahari terbenam. Apa ini palsu? Mr. Zhao berhenti menaruh uang di wajahmu. Pada saat itu saya menyelamatkan kamu karena insting, bukan karena perasaan. Bahkan anjing pun akan menyelamatkan dalam situasi itu, apalagi orang. Kenapa kamu mengatakan kata-kata yang menyakitkan hatiku? Zhao dan Qiao. Beberapa hal terlewatkan. Tidak mungkin memutar kembali waktu. Perasaan tidak bisa diasumsikan. Bukankah kamu pacar kakakku sekarang? Ketika kamu di Hong Kong, bukankah itu manis? Karena kamu bersama kakakku. Perlakukan dia dengan baik. Jangan mengecewakannya. Itu hanya hayalanmu. Tidakkah kamu ingin tahu apa yang kupikirkan? Aku bahkan tidak ingin tahu. Kamu bisa melarikan diri dariku. Tapi kamu tidak bisa melarikan diri dari hatimu. Aku sekarang suka Qin Hao. Cari tahu sendiri. Bangun. Kenapa aku di sini? Apa yang terjadi? Tuan Zhao, tunggu sebentar. Dokter yang sedang sibuk sekarang. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Ada APA Tuan Zhao. Saya punya pasien di sini. Jangan ganggu saya. Saya sedang terganggu sekarang. Kamu tidak hanya bersama Ningxin. Apakah kamu kembali dari Hong Kong dengan manis? Dia sudah mengetahui keberadaanmu. Beritahu dunia. Apa? Sudahkah kamu memeriksa lingkaran temannya? Malam yang memabukkan di musim semi. Alkohol tidak memabukkan semua orang mabuk. Ini sangat mengejutkan. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Bukankah ini kamu hari ini? Apa tujuan datang ke sini? Ingat kecelakaan mobil itu, penyelamat yang selalu kucari. Ditemukan. Jadi dia selalu di sisiku. Aku hanya tidak menyadarinya. Siapa? Ningxia. Ningxia. Kenapa dia tidak memberitahumu?
Karena dia tidak ingin ucapan terima kasihku. Gadis Ningxia. Karakter tidak ada yang bisa dikatakan. Hari-hari ini, aku jelas merasakan perasaannya padaku. Kenapa dia menyangkal? Kenapa dia menyembunyikan dirinya? Dia bilang itu semua tentang uangku. Dia menyelamatkanku tapi menyembunyikan identitasnya. Kenapa? Dan Qiao berhenti memikirkannya. Masalah emosional tidak bisa dipaksakan. Selain itu, kamu sudah memutuskan sekarang, bersama dengan Ningxin. Bukan seperti kamu tidak tahu hubungan mereka. Jika kamu benar-benar untuk kebaikan Ningxia, maka biarkan dia pergi. Jangan memasang rantai pada keduanya. Hei, Kembali untuk makan malam nanti. oke. Apapun kesalahan yang dia buat. Tapi dia adalah ibumu yang sebenarnya. Darah lebih kental dari air. Cinta keluarga bukanlah pilihan. Pulanglah sering-sering. Jangan melakukan hal yang akan kamu sesali nanti. Apakah ada petunjuk tentang keberadaan ayahku? Teman-teman polisi telah mencarinya. Jangan khawatir. Aku akan memberitahumu segera ada kabar. Oke, terima kasih. Sekretaris Wang. Ketua mengundangmu ke rumahnya untuk makan malam-malam ini. Benarkah? Bersiaplah. Ningxin, Kembali dan Qiao. kenapa kamu di rumahku? Ketua yang mengundangku ke rumahmu untuk makan malam. Kenapa ibuku memanggilmu untuk makan malam? Aku bisa mengundang siapa yang aku mau. Masuklah. Silakan. Ningxin. Duduk saja dan jangan pedulikan ini. Apa kamu tidak punya sesuatu untuk memberitahuku? Haruskah sesuatu terjadi? Bisakah kamu kembali? Sudah kubilang aku hanya punya 10 menit. Hidangannya sudah disajikan. Tidak ada yang boleh pergi sampai setelah makan. Datang ke Ningxin. Makan lebih banyak udang. Gadis-gadis makan lebih banyak udang. Makan lebih banyak. Tinggi protein dan kalsium. Terima kasih ketua. Bagaimana kabarmu? Perjalananmu ke Hong Kong kali ini menyenangkan. Aku meminta Ningxin pergi ke Hong Kong. Kesempatan yang diciptakan untukmu. Tidak buruk kan? Ibu sudah mengetahuinya. Karena itu pacar yang kamu temukan sendiri. Maka aku mendukungmu. Aku tidak akan ikut campur di masa depan. Dan aku benar-benar tidak ingin. Karena kehidupan cintamu membuat hubungan kita semakin buruk. Aku harap kamu segera menikah. Kembali dan bantu aku. Ternyata semua ini sengaja diatur olehmu. Kalau tidak, apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu pikirkan dengan kualifikasi Ningxin? Bisakah dia pergi ke Hong Kong untuk rapat? Terus bilang tidak untuk ikut campur. Apa yang kamu lakukan? Haruskah kamu tidak berterima kasih padaku? Bukan hal-hal ini yang kamu inginkan. Bukan kamu yang memberitahuku di kantor hari itu. Apakah dia pacarmu? Maka kamu beritahu aku. Apa yang harus aku lakukan untuk memuaskanmu? Jangan khawatir tentang urusanku. Aku tidak perlu kamu repot-repot saat mencari pacar. Buat begitu banyak pengaturan sengaja. Dulu karena takut perusahaan digabung melawan Sulu. Sekarang Ningxin tidak punya latar belakang. Atau untuk kepentingan perusahaan.
Datang ke sini. Apa yang kamu coba lakukan? Dan Kiao, apa yang terjadi padamu hari ini? Tidak ada bagaimana kamu bisa datang ke rumahku. Ibumu memintaku untuk berkunjung. Apa yang bisa saya lakukan? Itu untuk mengganggu ibuku. Baru saja bilang kamu pacarku. Jadi pasti ibuku salah paham. Jangan repot-repot. Dan Kiao, kamu harus jelaskan. Ibumu adalah ketuaku. Aku tidak punya pilihan lain. Ningxin, maaf. Aku tidak pernah menyukaimu. Tidak mungkin antara kita. Jangan buang waktumu. Tapi sikapku padamu selalu sangat serius. Ya? Kita punya minat yang berbeda. Aku suka hal yang berbeda. Aku tidak punya pilihan. Tahu apa yang selalu kamu pikirkan. Tapi apapun yang kamu lakukan, aku bisa mendukungmu tanpa syarat. Bukankah itu cukup baik? Aku sama sekali tidak butuh dukunganmu. Aku hanya ingin wanita yang kucintai. Zhao dan Kiao. Apakah kamu mulai sampai selesai tidak pernah menyukaiku sedikit pun? Bahkan tidak ada sedikit emosi. Hubungan antara dua orang. Tidak cukup hanya sedikit kasih sayang. Sejak awal yang palsu, seharusnya berakhir. Jika kamu merasa teraniaya, aku bisa menebusnya. Zhao dan Kiao. Aku tidak menyangka kamu bisa melupakan begitu cepat. Semua yang terjadi di Hong Kong. Bisakah kamu benar-benar tidak bertanggung jawab? Menebus. Apakah di matamu, semuanya bisa ditebus dengan uang? Kalau begitu aku beritahu kamu. Aku Ningxin bukan orang yang rendah. Ketua. Terima kasih atas keramahannya hari ini. Aku duluan. Maaf. Ningxin adalah tamuku. Hak apa yang kamu punya untuk mengusirnya? Kamu suka dia atau tidak? Seperti apa yang salah? Karena kamu menyukainya. Mengapa kamu melakukan ini padanya? Aku beritahu kamu. Tuhan tahu apa yang kamu lakukan. Aku tidak mengizinkan kamu menjadi seorang pria seperti ayahmu. Apa yang terjadi pada ayahku? Ningxin. Masuk ke mobil. Karena kamu bersama saudara perempuanku. Perlakukan dia dengan baik. Jangan mengecewakannya. Itu hanya keinginanmu sendiri. Tidakkah kamu ingin tahu apa yang aku pikirkan? Aku bahkan tidak ingin tahu. Kamu bisa melarikan diri dariku. Tapi kamu tidak bisa melarikan diri dari hatimu. Aku menyukai Qin Hao sekarang. Cari tahu sendiri.
Terima kasih telah membawaku kembali. Sama-sama. Ningsin. Oke. Mari kita coba. Apa? Ibuku Ningxia. Tidakkah semua orang mengharapkan aku untuk bergaul denganmu? Oke, aku memuaskanmu. Apakah kamu yakin? Mengapa kamu tidak mau? Tentu saja tidak. Aku ingin. Tuan Zhao lihat. Selain pohon-pohon di atas, kami masih memiliki beberapa sumber daya di Biro Pariwisata. Bagaimana dengan sumber daya ini? Perusahaan kami bisa datang dan pergi bersama untuk bekerja. Saya telah selesai membaca rencana Tuan Chen. Sesuatu yang bisa dikatakan dengan jelas dalam 3 halaman. Kamu menulis begitu banyak omong kosong. Sama. Hal-hal yang bisa dikatakan dengan jelas dalam 10 menit. Kamu mengatakan hampir 30 menit. Aku tidak suka jenis kerjasama perusahaan yang tidak efektif. Itu benar. Kamu bisa pergi sekarang. Halo Tuan Zhao. Saya sedang mengawasi Yao Xiao dari Biro Perjalanan Dunia. Meskipun saya dan Anda Jiang selalu berteman, tapi dalam bisnis, tidak bisa memberikan proposal yang meyakinkan. Maka kerjasama tidak mungkin terjadi. Perusahaan kami baru tahun ini. Biro Perjalanan Unggulan. Fokus utamanya adalah berbagai rute wisata kecil yang dibuat khusus. Ceritakan apa itu minoritas. Bagaimana kita mendefinisikan minoritas sebagai cocok untuk anak muda? Maka itu bukan objek wisata yang terlalu berkembang. Apa itu muda? 18, 25, atau 20, 30. Apa itu eksploitasi berlebihan? Seberapa terlalu berkembang? Jika Anda bahkan tidak bisa menjawab ini, maka saya hanya bisa meminta Anda keluar. Mr. Zhao, bisakah Anda memberi saya 2 menit lagi? Maaf, saya tidak punya banyak waktu. Mr. Zhao, tunggu sebentar. Beberapa waktu lalu perusahaan Anda memiliki karyawan yang mengundurkan diri bernama Ningxia. Dia sekarang di perusahaan kami. Bolehkah saya bertanya, Anda karena dia? Apakah itu alasan Anda menolak bekerja sama dengan kami? Singkatnya, kita bekerja sama dengan saya untuk pergi dengan cara saya. Adalah yang pertama, jika Anda karena dia, kita akan membiarkannya pergi. Saya tidak menolak bekerja sama dengan Anda. Biarkan Ningxia berbicara. Benarkah? Itu bagus. Maka biarkan Ningxia mengambil alih kasus ini. Dia pernah bekerja di perusahaan Anda sebelumnya. Seharusnya berjalan dengan baik. Maka biarkan Ningxia datang ke perusahaan kami minggu depan, berbicara tentang kasus ini. Terima kasih. Ningxia. Datang ke kantor saya. Mr. Jiang, turis di luar sedang menunggu. Mengapa Anda tidak kembali dan membicarakannya? Tidak perlu memimpin grup. Mr. Jiang, saya terlambat 1 menit hari ini. Dan itu membantu Xiao Wang di lantai bawah untuk mengambil paket. Jadi saya hanya... Nanti kalau mau terlambat saja. Pastikan tidak ada yang peduli padamu. Mr. Jiang, saya tahu saya salah. Saya seharusnya tidak membuat alasan. Anda bisa memotong gaji saya sebanyak yang Anda mau. Saya mohon jangan memecat saya. Saya sedang kesulitan mencari pekerjaan. Tidak ada yang bilang akan memecatmu. Maksud saya tidak perlu memimpin tim lagi. Mulai hari ini, Anda adalah pemimpin tim bisnis kami. Apa? Kita akan ikuti caraku. Mr. Jiang, saya akan menjadi pemandu wisata. Pertama, saya suka menjadi pemandu wisata. Kedua adalah kalau saya melakukan kesalahan. Bukankah itu akan menyusahkan perusahaan? Kalau tidak, itu yang akan menyusahkan kita. Bukan Mr. Jiang. Banyak kolega hebat di perusahaan kami. Lebih cocok dari saya. Mr. Jiang tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Sebenarnya saya baru saja keluar dari jalur saya. Saya akan masuk lagi. Merasa seperti neraka. Ini tidak tepat. Ada apa? Saya tahu semua itu. Zhao dan Qiao sangat menghargai Anda. Jadi mereka sedang absen. Saya ingin Anda menjadi pemimpin tim. Perusahaan kami baru saja didirikan dalam skala kecil. Saya ikuti caraku. Didukung oleh pohon besar Blue Bridge International. Akan sangat baik bagi kita untuk bekerja sama. Performa perusahaan kami sangat buruk hari ini. Anda lihat kolega. Begitu kerja keras. Anda tidak tega melihat mereka bangkrut karena perusahaan dan menganggur? Katakanlah begitu. Bagaimana performa teman-teman tahun ini? Lalu lihat daftar ini. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 Mr. 。 . 。 Mr. 。 . 。 Mr.
minum segelas susu panas, dan tidur lebih awal. Bukankah PPT ini sudah selesai? Mengapa Anda masih melakukannya? Sudah selesai. Tapi, setiap kali aku memikirkan besok aku akan pergi dengan caraku, aku merasa gelisah. Kalau kamu tidak mau pergi, katakan saja pada bosmu. Betapa mudahnya itu. Jangan pergi kalau kamu tidak mau pergi. Kalau aku bisa memilih, aku tidak bisa bilang ke bos. Kau tidak pergi karena kau akan pergi. Aku pergi dengan caraku dan merasa gugup. Karena pergi dengan caraku. Lihat Xiao dan Qiao Kan. Aku harap aku tidak melihatnya besok. Ini bukan Xiao Xia yang aku kenal. Dan antara kamu dan Xiao dan Qiao, apakah itu sudah selesai? Kamu harus menghadapinya dengan lebih terbuka. Lagi pula, dia sedang berpacaran dengan adikmu sekarang kan? Apa kamu bahkan merindukan adikmu? Aku pikir hidup ini sudah waktunya. Bukan hanya hubungan antara dua perusahaan kalian, tapi lebih kamu dan Xiao dan Qiao. Sebuah perubahan untuk kalian berdua. Hadapi dia dengan berani. Katakan padanya, kamu sudah benar-benar keluar. Minum susunya. Istirahatlah lebih awal. Halo semuanya, aku sedang menonton Biro Perjalanan Dunia, pemimpin bisnis docking yang berjalan dengan caraku bersamaku. Aku yakin kalian tidak asing denganku, karena dulu aku bekerja di sini. Jadi aku lebih tahu aku pergi dengan caraku, gagasan dan daya tarik. Ini akan lebih membantu untuk kerjasama kita. Bagaimana dengan di bawah sana? Aku jelaskan rencana kerjasama kita. Aku tahu aku pergi dengan caraku. Aku lahir dalam kustomisasi perjalanan pribadi. Bagaimana dengan biro perjalanan kita? Ini tidak sama dengan biro perjalanan lain. Bagaimana dengan biro perjalanan kita? Apa yang dilakukan eksklusif untuk pelanggan? Pengalaman perjalanan, ini cara saya. Ning Xia. Berapa banyak pesanan yang diterima biro perjalananmu tahun lalu? Sebenarnya tidak masalah berapa banyak pesanan yang diterima Tuan Zhao dalam setahun. Yang penting adalah... Jawab pertanyaan saya. Kamu adalah pemimpin bisnis. Saya bahkan tidak bisa menjawab pertanyaan ini bukan? Kamu sudah di sini selama 5 menit. Tuan Zhao, sebenarnya perusahaan kami tidak banyak pesanan yang diterima tahun lalu, karena kami masih dalam tahap memperluas batas. Tapi keuntungan perusahaan kami tahun lalu, di antara industri yang sama, tingkat pertumbuhan tahunan adalah yang ketiga. Anda bisa melihat bahwa perusahaan kami, model keuntungan sangat berpotensi. Ning Xia. Kamu benar-benar mengecewakan saya. Bagaimana saya bisa mengecewakanmu? Jangan beritahu siapapun. Kamu melakukannya saat saya berjalan dengan caraku. Hal-hal yang saya pelajari saat saya berjalan dengan caraku. Apakah kamu mengembalikannya padaku? Bagaimana rasanya ketika kamu mengusulkannya tadi? Bisakah saya memakanmu? Ning Xia. Saya akui bahwa dulu saya merobek hati saya. Membuatmu melihat saya dalam keadaan paling rentan. Tapi kamu menutup pintu itu dengan tangan saya sendiri. Saya pikir saya tidak akan pernah membukanya lagi. Maaf. Tapi saya benar-benar tidak ingin hal-hal ini mempengaruhi pekerjaanmu. Ketika sebuah pintu tertutup untuk saya. Terus merenung tanpa putus asa. Saya tidak akan mengetuk pintu dengan putus asa. Ketika saya memikirkan pintu itu, saya berkata pada diri sendiri, itu sebenarnya adalah tembok. Saya sedang berkencan dengan Ning Xin sekarang. Apakah kamu puas? Tuan Lubang Pohon. Halo. Apa yang kamu tahu? Apakah itu pertemuan jalan sempit terburuk? Tidak selalu musuh. Tapi orang yang pernah saling mencintai.
Kita paling tahu kelemahan masing-masing dan kamuflase yang rumit, jadi sedikit sentuhan bisa membuat seseorang penuh memar. Ketua Anda mencari saya. Duduklah. Terima kasih, Ketua. Dan Xiao Pulang dan Berry Tahu hubungannya dengan Anda telah dikonfirmasi dan berharap menikahimu secepat mungkin. Ketua, apakah Anda setuju? Akankah saya menikahi Dan Kiao? Tidak peduli siapa. Dia sudah mencapai usia untuk berkeluarga. Adapun alasan mengapa saya setuju dengan Anda dan Dan Kiao, saya sudah memberitahumu sebelumnya. Blue Bridge International juga dianggap sebagai pemimpin dalam industri perhotelan di Tiongkok. Berapa banyak pesaing yang sudah menjulurkan lehernya, mengincar properti yang saya Liu Lanzi bangun. Ada orang yang ingin menikahi putra saya. Ada yang ingin memperkenalkan saya pada seorang pacar. Tapi saya Liu Lanzi sudah berjalan di dunia ini selama bertahun-tahun. Saya selalu mengandalkan diri sendiri. Saya tidak perlu pernikahan politik untuk bisnis. Saya memilihmu sebagai orang biasa. Secara alami akan ada lebih sedikit masalah menarik serigala ke rumah. Seorang wanita melalui pernikahan bisa mengubah nasib hidupnya. Tentu saja ada masalah moderasi. Jadi wanita yang ingin menikah ke keluarga kami harus menandatangani perjanjian pranikah. Saya sudah menandatanganinya. Bawa pulang dan lihatlah. Jika Anda setuju, tanda tangani dan serahkan pada Sekretaris Wang. DLL, apakah kamu tidak melihat? Ketua, saya percaya setiap keputusan yang Anda buat, semua untuk saya dan Dan Kiao. Saya sarankan Anda membawanya pulang dan melihatnya lebih dekat. Buat keputusan. Meskipun cerita Cinderella sudah sering dimainkan, tapi Cinderella juga karena dia mau bersusah payah dan tahan kerja keras. Patuhi perjanjian dengan peri untuk menjadi Cinderella. Benar kan? Apalagi jika ada ketidaksepakatan. Lebih baik diletakkan di depan, agar tidak terjadi pada hari pernikahan. Semua orang tidak setuju satu sama lain. Suasananya tidak terlalu baik. Apakah kamu setuju? Ketua, sebenarnya apa yang terjadi saat itu? Kamu tidak perlu menjelaskan apapun padaku. Aku bisa membuatmu duduk di sini hari ini. Aku mengenalmu dengan baik. Ya, tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Aku menargetkanmu. Wanita manapun, dia hanya ingin menikah dengan keluarga kita. Aku akan menunjukkan perjanjian pranikah padanya. Jadi kamu harus membawanya pulang dan melihatnya lebih dekat. Aku yang atur waktunya. Akan bertemu dengan orang tuamu. Terima kasih, Ketua. Apa yang salah? Zhao dan Kiao dan Ningxin disetujui oleh Liu Lanzi. Adikmu akhirnya menikah dengan keluarga kaya. Untuk keluargamu, itu hal yang baik. Kamu akan menikah. Dan Zhao dan Kiao, bos Xiao-Xia itu. Generasi kedua kaya dari Blue Bridge Group, ya benar? Apakah aku bermimpi?
Kapan ini dimulai? Tidak masalah apa yang dimulai. Bukankah hasilnya yang penting? Tapi, sudah berapa lama kalian saling mengenal? Pernikahan ini terlihat terlalu terburu-buru. Terlalu mendadak. Ibu dan Kiao yang mengusulkan untuk menikahiku dengan cepat. Kupikir syaratnya sangat baik. Aku akan menyesal jika melewatkannya. Belum memberitahu ayahmu tentang ini. Kamu harus memintanya datang ke rumah kita untuk makan malam. Akan segera menikah. Aku bahkan belum mengunjungi rumah calon mertuaku. Bagaimana bisa ada alasan seperti itu? Ini tidak masalah dengar kata-katamu. Mengapa kamu begitu tidak fokus pada acara bahagia sebesar ini? Apa yang kamu lakukan? Ibu dan Kiao luar biasa. Lihat. Belum menikah. Menetapkan begitu banyak aturan untukku. Setelah menikah makan malam di luar tidak lebih dari 2 kali seminggu. Lampiran I, lampiran 2. Lampiran 1 adalah tentang norma berpakaian setelah menikah. Lampiran 2 adalah tentang peraturan perilaku wanita setelah hamil. Ini keras. Anggap saja ini dilakukan oleh ibu mertuamu untukmu. Baik untukku. Kamu dengar ini. Pembayaran hadiah 1 kali sebesar 10 juta sebelum menikah, dan 1 set properti senilai 10 juta. Sebagai mahar, tidak ada properti yang bisa diberikan kepada keluarga asal setelah menikah. Itu hanya sebuah rumah. Mengapa begitu sedikit? Bukankah keluarga mereka miliarder? Lupakan saja. Kami bukan keluarga yang serakah akan uang. Selama kalian berdua menikah dengan baik, datanglah sering-sering. Dan ini, selain orang tua yang sakit kritis, dalam keadaan khusus seperti sakit dan kematian kamu tidak boleh menginap di rumah ibumu. Tidak ada tunjangan perceraian jika wanita yang mengajukan cerai. Anak yang dibisarkan akan dibisarkan oleh keluarga. Pria mengajukan cerai. Pembayaran 1 kali tunjangan perceraian sebesar 10 juta untuk istri. Anak yang dibesarkan akan dibesarkan oleh keluarga Zhao. Janganlah kita mengakhiri pernikahan ini. Meskipun mereka punya uang, kamu tidak bisa memperlakukan orang seperti itu. Tidak. Tidak. Meskipun begitu, aku masih ingin pernikahan ini. Sin RA. Karena bosnya. Ibu menahan ketidaksenangannya. Karena meskipun menyesali pernikahan, ibu tidak bisa menegakkan kepala di depan tetangga. Dari lubuk hatiku aku berharap kamu menikah dengan orang kaya. Tapi, ibu tidak bisa hanya melihatmu menderita. Belum menikah saja. Sudah dihina oleh ibu mertuamu. Tidak ibu. Aku menikah dengan Suiran, kamu tidak mau. Sekarang aku menikah dengan Zhao dan Kiao. Kamu tidak mau. Kamu tidak suka uang atau tidak? Kenapa kamu sulit sekali dilayani? Kamu lebih sulit dilayani daripada ibumu. Sin Er masih menyalahkan ibu. Ibu minta maaf sama kamu. Ibu jahat. Tapi ibu ingin kamu bahagia. Kamu tidak boleh bertaruh pada kebahagiaanmu. Sudah aku pikirkan. Bagaimanapun juga, aku harus mengakhiri pernikahan ini. Pada saat itu aku akan memberikan kejutan besar pada Suiran dan Wang Lulu. Kejutan besar. Benar-benar sudah dipikirkan matang. Ketua kali ini aku benar-benar sudah memikirkannya matang. Kamu tunggu. Halo dan Kiao. Kamu beberapa hari ini, luangkan waktu untuk mengunjungi orang tua Ningxin. Sekarang kamu sudah setuju untuk menjalin hubungan resmi dengannya. Apa kamu benar-benar menyukainya? Maka kamu harus menjelaskan pada orang tuamu. Ini hadiah dari keluarga kita. Seberapa sibuk pun kamu tetap harus mendengarnya. Untuk kapan perginya? Kalian berdua yang berdiskusi sendiri. Terima kasih ketua. Pergi.
Aku bilang orang tua, baunya terlalu menyengat. Kalau tamu datang pasti langsung kabur. Pergi ke kamar ambil pembersih udara itu. Apa semuanya tentang merokok? Kenapa dua Xiaode ini sibuk sekali? Kenapa tidak pulang untuk makan malam? Aku dengar Xiaode pergi ke toko pernikahan tempat dia dulu bekerja untuk membantu. Sulit sekali bekerja di luar saat hamil. Untungnya, kamu menikah dengan Dan Kiao. Di masa depan kamu harus ingat untuk mendukung adikmu. Jangan khawatir ibu. Sin Er. Kemarin aku memanggil Xiao Xia. Kenapa belum datang? Kamu telepon dan tanya. Oh jangan khawatir ayah, sudah aku telepon Xiao Xia. Dia sedang dalam perjalanan. Sekarang Dan Kiao seharusnya segera datang. Aku akan menunggunya di bawah. Cepat masak, lalu pergi. Apakah masakannya sudah siap? Sebentar. Kamu sudah di sini. Masuklah. Aku datang. Ayah, Tuan Zhao. Rumah paman tolong. Terima kasih. Duduk. ibu dan Kiao sudah di sini. Oke, keluar sekarang. Paman Xiao Xia sudah di sini. Ayo. Xiao Xia duduklah. Kamu sedang apa? Ayo duduk. Menunggumu. Duduk. Xiao Xia sudah di sini. Halo, Halo Bibi. semuanya sudah di sini. Hari ini adalah hari besar untuk keluarga kita. Keluarga kita Sin Er dan Zhao dan Kiao menikah. Jadi semua berkumpul dan bersenang-senang. Tuan Zhao. Hari ini kamu datang ke rumah kami untuk pertama kalinya. Ibu Sin Er sudah sibuk memasak masakan ini sejak pagi. Kamu harus minum lebih banyak. Paman kamu dipersilakan. Jangan panggil saya Tuan Zhao. Panggil saja saya Xiao Zhao. Itu benar. Kita akan menjadi satu keluarga. APA Tuan Zhao? Tuan Zhao, ubah panggilan menjadi menantu Zhao. Ayo menantu Zhao makan. Ayo. Dan Kiao masakan ibuku enak, cobalah. Terima kasih ayah. Oke, kenyang. Terima kasih paman. Ayo kita makan. Ya ayo. Menantu Zhao, apakah karena masakan yang saya masak tidak sesuai seleramu? Kamu makan. Dan Kiao. Mama, dan Kiao sibuk kerja akhir-akhir ini. Mikirin kerja. Kakak, kamu pantas banget. Berbakat dan cantik. Aku menghormatimu. Terima kasih kakak. Kita akan bahagia. Xiao Xia minum pelan-pelan. Jangan minum terlalu banyak Xiao Xia. Kamu juga harus buru-buru. Bawa suatu saat. Aku buatkan dia wonton, selada kesukaanku. Orang tua ini. Musim apa ini? Bagaimana dengan wonton selada? Ayah lebih baik untuk kakakku. Ngomong-ngomong Xiao Xia, kapan kamu akan jatuh cinta? Aku pikir Haozi cukup baik. Haozi peduli sama Xiao Xia. Lebih baik dari saudara kita. Tepat sekali. Qin Hao juga bantu kamu dengan rumahmu waktu itu. Ngomong-ngomong mama dan papa, ketua kita. Tidak, calon mertuaku. Juga mama dan Kiao.
Dia mau mengundang kalian makan malam. Mari bicarakan pernikahan kita. Ya? Calon mertua sebaiknya saling bertemu. Kakak. Aku berharap kamu bahagia. Aku duluan ya. Calon kakak ipar. Jaga baik-baik kakakku. Xiao-Xia, kamu bisa pindah kembali. Dulu aku tinggal di Hauzi. Betapa tidak nyaman. Semoga kalian menua bersama. Xiao-Xia, kamu baik-baik saja. Apakah kamu akan mabuk? Aku baik-baik saja, aku pulang dulu. Xiao-Xia, aku antar dia. Xiao-Xia, pulang dan istirahatlah lebih awal. Xiao-Xia. Kakak, keluargamu masih menunggumu. Pulang sekarang. Xiao-Xia, aku tahu kamu tidak bahagia. Tapi jarang keluarga bisa makan malam bersama. Kamu harus lebih sabar. Aku tidak enak badan sekarang. Aku duluan ya. Xiao-Xia. Aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa ketika kamu tahu aku menikah dengan Dan Qiao, sangat tidak bahagia. Aku sudah melakukan segalanya. Apalagi yang kamu mau aku lakukan? Kamu jelas tahu tentang hubunganku sebelumnya dengan Zhao dan Xiao. Kamu sengaja melakukannya. Kamu tahu aku bersama Dan Qiao sekarang. Kamu harus mengerti aku. Apakah aku tidak cukup mengerti kamu? Aku tahu kamu tidak bahagia, tapi aku masih berharap kamu berjanji pada kakakku. Apapun yang terjadi antara aku dan Dan Qiao, itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku harap kamu tidak bertemu lagi dengan kakaknya. Apakah kamu menganggapku sebagai kakakmu? Mr. Trehall, aku memberikannya padamu. Aku juga memberimu identitas Hong Xiaodou. Kita juga saudara-saudara. Apakah di hatimu, kita hanya dua bidak yang kamu kendalikan? Sekarang sudah baik. Kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Apakah kamu puas? Bahkan jika aku bidak seperti yang kamu katakan, apakah aku punya hak untuk mengusirmu? Sejak aku pindah ke rumah pamanku, aku tidak pernah punya sesuatu yang benar-benar milikku. Sekarang karena kamu, aku bahkan berhenti dari pekerjaan favoritku. Apalagi yang kamu mau? Maaf? Xiao-Xia. Aku tahu aku tidak seharusnya menyembunyikannya darimu. Sebenarnya ketika aku di Hong Kong, sudah ada perkembangan yang signifikan dengan Dan Qiao. Ibu Dan Qiao sudah sepenuhnya menerimaku. Jadi Xiao-Xia, kamu harus mendoakan kami, dan tidak akan melihatnya lagi. Saya mengerti. Bagaimanapun dari masa kecil hingga dewasa, saya tidak mengambil apapun darimu. Sama seperti sekarang. Saya tidak akan mengganggu Anda dan Tuan Zhao lagi, tapi saya harus bertemu dengannya karena pekerjaan. Kakak, saya hanya ingin pekerjaan yang bisa membuat saya bertahan hidup. Bisakah kamu mengerti? Saya tidak bisa mengerti.
Tahukah kamu selama kamu bersamanya sebentar saja, saya tidak bisa merasa tenang. Apa yang kamu takutkan? Apakah kamu ingin saya pergi? Dalam hal ini, saya akan memikirkannya. Xiao Xia. Xin Er. Xiao Xia, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa, dia sudah kembali. Xiao Xia pasti senang bertemu kakaknya. Minum sedikit lebih banyak, tapi minum terlalu banyak. Sakit kalau mabuk. Sungguh mengkhawatirkan. Paman dan bibi saya akan pergi dulu. Kamu pergi begitu cepat. Sudah mulai larut, saya harus pulang juga. Dan Kiao, biar saya antar kamu. Tidak. Kamu juga lelah. Istirahatlah lebih awal. Mengapa putaran-putaran membawa saya kembali? Apa yang lebih memalukan? Saya pikir, kamu adalah lubang pohon dalam kehidupan biasa saya, mengarah ke tempat yang hanya kita tahu. Itu, mengapa kamu ingin menjadi kunci dalam hidup saya? Kamu bilang ini Xiao Xia. Kamu seharusnya baik-baik saja setelah minum banyak. Bukankah Xin Er bilang tidak apa-apa? Dia mungkin sudah melihat kakaknya. Menemukan pacar yang baik. Saya ingat Yurisen saya sendiri. Semuanya akan baik-baik saja setelah hari ini. Lihat. Apakah baju ini baik-baik saja? Yang satu ini terlihat agak gelap. Tolong aku lihat apa yang terjadi. Benar-benar tidak ada pakaian. Pernah dengar pepatah kuno? Maksudmu apa? Maksudmu aku tua dan tidak berguna ya? Maksudku tua. Perhiasan juga tua, jadi jangan repot-repot. Beraninya kamu mengatakannya. Jangan bilang setelah aku menikahimu. Beli perhiasan ini, bahkan gaun yang layak pun tidak ada. Bahkan satu set kosmetik mahal pun tidak ada. Terima kasih untuk dasar yang bagus. Makeup apa yang harus dipakai? Kulit yang bagus. Baiklah, orang sudah mencapai usia ini. Bagaimanapun kamu berdandan hasilnya sama saja. Apa yang kamu tahu? Aku tidak peduli apa yang dia pikirkan tentangku. Aku takut orang lain memandang rendah bayi Xin Er kita. Berdandan gaya barat untuk memberi Xin Er muka panjang. Orang-orang kaya itu selalu merasa lebih unggul dari orang lain. Aku tidak ingin Xin Er menikah. Aku tidak bisa mengangkat kepalaku di rumah Zhao. Aku sudah menyiapkan pakaianmu, kamu coba saja. Aku seperti ini. Bukankah ini hanya untuk bertemu mertua untuk makan? Harus sebesar ini?
Tidak ada satupun dari pakaian ini. Aku akan ke mall besok untuk beli pakaian. Oke, aku akan menemanimu besok. Bagaimana dengan gaun ini? Sepertinya oke. Yang ini tidak buruk. Pelayan? Berapa harga gaun ini? Biar aku lihat. 580. Bibi, biar aku ambilkan untuk Anda coba. Bagaimana dengan 580? Bisa lebih murah? Bibi, kami semua harga diskon. Ya lumayan bagus. Tapi aku tidak bilang begitu. Tidak sebanding dengan uangnya. Lihat kain ini kelihatannya sangat murahan. Dan berlian ini akan copot setelah dicuci 2 kali. Bibi, kami semua merek terkenal. Merek apa? Kalau lebih murah saya akan terpaksa membelinya. Bibi, kalau selera Anda setinggi itu, Anda seharusnya tidak belanja di toko besar ini. Anda langsung saja ke mall besar. Apa yang Anda bicarakan? Saya bilang, saya benar-benar tidak bisa melihatnya. Ayo pergi. Mau beli barang mewah tapi tidak mau keluar uang. Saya kasih gratis. Restoran ketua sudah dipesan. Restoran? Restoran apa? Bukannya Anda minta orang tua Ningsin untuk bertemu? Saya benar-benar lupa. Apakah Anda memberitahu Dan Kiao? Sudah diberitahu tapi dia bilang ada rapat bisnis besok. Tidak ada waktu. Dia bercanda. Besok kan mau bahas urusan pernikahannya. Bagaimana mungkin dia tidak datang? Anda hubungi dia lagi. Ya? Anak ini tidak mau saya ikut campur. Apa tidak apa-apa kalau saya tidak ikut campur dengannya? Saya bilang mal besar seperti ini. Saya capek setelah berkeliling begitu lama. Saya bilang berhenti bercanda, oke. Anda pikir saya mau belanja? Anda pikir saya memilih-milih untuk diri sendiri? Sales tadi bilang itu terlalu menyebalkan. Mengkira saya tidak, mempiu mempunyai. Sombong. Anda bahkan tidak berkata apa-apa untuk saya. Sama-sama. Saya bilang tenang. Saya akan belanja dengan Anda sampai selesai, oke. Berhenti bicara. Lihat ke depan. Nyonya. Anda pakai setelan ini. Ini yang paling berkelas yang pernah saya lihat. Di mana? Saya sudah tua, dari mana datangnya kelasan saya? Anda lihat gaun ini juga ada warna ini. Lihat betapa anggunnya penampilanmu. Bak, diskonnya berapa? Tunggu sebentar, saya akan cek untukmu. Terima kasih. Mau lihat diskonnya? Nyonya, selera Anda benar-benar unik. Ini edisi terbatas kami untuk musim ini, jadi tidak ada diskon. Totalnya 3.200 yuan. 3.000 tile. Ini tawaran bagus. Terima kasih, terima kasih. Saya akan lihat lagi, terima kasih. Pelayan. Saya beli setelan ini. Tunggu sebentar, saya akan buatkan faktur untukmu. Untukmu, belok kanan setelah keluar. Bagus. Terima kasih. Saya sangat lelah. Saya tahu kamu sayang anakmu. Katakan saja jangan terlalu muluk. Tapi saya sudah mengerti. Kamu harus mengeluarkan uang, kan? Kita bukan untuk diri sendiri tapi untuk Sin Er. Bayangkan Sin Er bisa menikah dengan Gaya. Itu aku, saya juga punya sepasang pikiran. Seumur hidupku,
tidak punya uang dan tidak punya apa-apa. Tapi, saya membesarkan sepasang anak. Itulah pencapaian terbesar. Saya tahu keanggunan. Berwibawa untuk wanita. Ini pakaian yang tidak akan pernah ketinggalan zaman. Itu Sin Er. Tidak peduli seberapa miskin kita saat muda, atau bersikeras mengirimnya belajar vokal dan tari. Hal-hal ini adalah aset tak berwujud untuk Sin Er. Saya tidak pernah punya pernikahan mewah seumur hidup. Saya tidak bisa membiarkan anak saya seperti saya. Saya membelikanmu gaun ini bukan untuk orang lain. Hanya untukmu. Ada apa? Sudah lebih dari 1 jam. Benar, ini keterlaluan. Jangan khawatir, saya baru saja meneleponnya dan dia tidak menjawab. Pasti sedang rapat. Atau, saya akan buat yang lain. Halo, mau pesan apa? Kita lihat dulu dan akan meneleponmu nanti. Dan Kiao, kita semua sudah di sini. Bagaimana dengan kalian? Nona Ning. Permisi, Mr. Zhao masih dalam rapat. Dia menyuruh saya untuk memberitahumu. Jadwal hariannya terlalu padat hari ini. Rapat terus sampai malam. Jadi saya rasa dia tidak bisa datang untuk makan malam bersama kalian. Tapi kita sudah sepakat. Saya sangat menyesal. Mr. Zhao benar-benar terlalu sibuk. Baiklah. Kamu suruh dia lebih memperhatikan istirahat. Terima kasih. Bagaimana semuanya? Istri kamu turun. Mau makan siang apa? Aku akan keluar membelikannya untukmu. Oke. Kalau begitu kamu bantu aku bawa 1 porsi mie Xianzi di ujung jalan. Ayo, aku akan membelikannya untukmu sekarang. Tunggu aku. Berhenti pakai kacamata presbiopia. Memalukan sekali. Biar aku yang bilang. Bagaimana kamu memesan hidangan ini? Sangat mahal. Lihat. Ikan mas kukus ini, harganya 888. Ikan yang sangat berharga. Bikin ribut. Apakah ini jenis makanan yang biasanya kamu beli di pasar? Sudah di pesawat. Maka kamu harus mengganti tiket pesawatnya. Aku akan datang dan lihat. Menu ini tidak banyak halamannya. Bagaimana kamu melihatnya? Jumlahnya sedikit dan harganya tidak murah. Mahal. Pesan saja yang kamu mau. Lihat ini, si cucumber bagus. Ini kualitasnya. Kamu mau minum si cucumber? Aku lihat kamu. Minum saja sup rumput laut. Aku bilang kamu baik-baik saja. Aku akan minum nanti. Bisakah kamu berhenti bicara? Liu Dong? Itu kamu. Kenapa tidak bilang dari awal? Bagaimana kalau kita siapkan ruang pribadi mewah untuk mereka? Tidak masalah duduk di mana. Sajikan saja yang biasa aku suka. Oke. Maaf, aku baru saja ada rapat dadakan. Terlambat. Duduklah. Duduk. Kenapa kamu terlalu sopan? Aku tahu ketua sibuk. Tidak apa-apa, kami belum lama di sini. Baru datang. Bisnis itu penting. Tapi pernikahan anak lebih penting. Semuanya penting. Berbagai detail pernikahan dan Kiao dan Ningxin sudah aku atur. Bagaimana bisa aku biarkan? Aku tidak bisa biarkan kamu khawatir sendirian. Bagaimanapun, kita juga harus bantu. Mari kita atur bersama. Sama-sama. Mama Ning, Papa Ning. Kita resmi bertemu hari ini. Bagaimana dengan hal-hal sopan itu? Aku juga tidak akan datang.
Tapi jangan khawatir. Aku akan memberikan yang terbaik. Maaf, aku masih harus yoga. Aku harus pergi dulu. Mertua. Masalah pernikahan. Kita belum membahasnya. Detail tentang pernikahan. Sekretaris Wang yang akan mengatur. Dia akan bicara denganmu. Ngomong-ngomong, makanan akan segera dihidangkan. Kalau kurang bisa ditambah sesuka hati. Bilang ke manajer charge ke akunku. Maaf lambat pakai. Ini sangat tidak sopan. Telepon kami dan diam saja. Pergi sendiri. Bagaimana pendapatmu tentang kami? Ayah? Lupakan saja. Mari duduk dan makan.